Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua, saudara dan saudari sekalian. Hari ini kita tidak terasa sudah minggu ketiga. Materi mata kuliah kita yaitu manajemen usaha mikro dan kecil sudah berganti menjadi karakter, motivasi, dan proses terbentuknya wirausaha. Baik saudara dan saudari sekalian, selamat belajar dan dengarkan dengan saudara dan saudari sekalian. Di sini terdapat sejumlah alasan mengapa para milenial, ya sebenarnya bukan hanya para generasi milenial ya. Nah sekarang pula generasi Z juga sudah mulai memilih untuk berwirausaha daripada harus menjadi karyawan. Apa saja alasannya? Yang pertama, menjadi wirausaha itu dia merasa lebih bebas mengatur waktu. Ya, lalu kedua, dia tidak terikat dengan berbagai macam peraturan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Ya, dengan harapan bila menjadi seorang wirausaha, seseorang bisa menuangkan kreativitasnya menjadi lebih baik lagi, begitu ya. Lalu yang keempat adalah menyukai tantangan dan selalu terhubung dengan internet. Ya, karena kita di zaman sekarang ya, generasi sekarang ini mau nggak mau kita memang selalu berhubungan dengan internet. Ya, bila tidak ada internet ya kita susah untuk berkomunikasi. Ya, nah, kenapa internet? Karena internet dianggap banyak memberikan keuntungan untuk belajar secara mandiri, mengeksplorasi bisnis, memasarkan produk atau jasanya, hingga melakukan analisis pesaing. Semua itu bisa kita cari informasinya melalui internet. Saudara dan saudari sekalian, apabila kita menginginkan menjadi seorang wirausaha yang sukses, ada beberapa karakter yang harus kita miliki sehingga bisa membedakan dirinya dengan yang bukan wirausaha. Oke, yang pertama, kita sebagai wirausaha kita harus memiliki kepercayaan diri. Ya. Lalu berorientasi tugas dan hasil. Jadi selain misalnya omset bulan ini, berarti bulan depan harus lebih baik lagi, gitu ya. Lalu seorang wirausaha itu jelas dia berani mengambil resiko. Ya, dia memiliki mental yang kuat untuk mengambil resiko tersebut. Lalu, seorang wirausaha otomatis dia adalah seorang pemimpin, sehingga harus ada jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Karena seorang wirausaha pasti akan mempekerjakan orang lain, gitu ya, menjadi karyawannya. Oke, lalu bersifat orisinalitas. Nah, orisinalitas ini berarti dia ini genuine atau berarti dia ini original. Oke ya, original berarti dia kalau bisa tidak meniru siapapun. Jadi dia benar-benar memproduksi atau ciptaan sendiri, gitu ya. Oke, lalu berorientasi ke masa depan. Nah, seorang wirausaha itu ya dia harus lebih memiliki pandangan selangkah ke depan bila dibandingkan menjadi seorang karyawan. Kenapa? Karena yang pasti seorang wirausaha dia harus membuat planning, ya. Nah, planning itu pasti berhubungan dengan masa depan. Wirausaha juga dikarakteristikan dengan individu yang memiliki, ya, yang pertama adalah desire for responsibility. Apa itu artinya? Yaitu seorang wirausaha memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya dan juga memiliki sikap mawas diri. Lalu yang kedua, preference for moderate risk. Artinya ya, seorang wirausaha itu dia dalam memilih resiko, kalau bisa milihnya yang moderat aja atau yang medium levelnya ya. Artinya menghindari resiko yang terlalu rendah maupun yang terlalu tinggi juga. Jadi di middle aja, medium gitu ya. Oke, lalu yang ketiga adalah confidence in their ability to success. Ya, di sini artinya seorang wirausaha itu dia percaya akan kemampuan dirinya untuk berhasil. Jadi harus optimis ya, confidence. Oke, lalu yang keempat adalah desire for immediate feedback. Jadi dia ini menginginkan atau menghendaki adanya umpan balik dengan segera, ya. Jadi kalau misalkan dia memang rajin, pastinya dia juga menginginkan umpan baliknya akan mendapatkan
feedback yang lebih baik lagi, terutama dari sisi laba misalnya begitu ya. Lalu saudara, wirausaha juga diidentikan dengan high level of energy. Apa artinya? Yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya dalam meraih masa depan yang lebih baik. Jadi sini high level of energy. Jadi dia harus berenergi gitu ya. Oke, lalu selanjutnya adalah future orientation ya. Nah, jadi future orientation berarti dia berorientasi ke masa depan ya, dan pandangannya atau perspektifnya, lalu wawasannya juga harus jauh ke depan gitu ya. Lalu skill at organizing ya. Jadi seorang wirausaha itu harus memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah atau value. Oke ya. Jadi skill at organizing. Jadi dia memiliki kemampuan untuk mengorganize ya segala sesuatu di perusahaannya. Oke, lalu yang terakhir adalah value of achievement over money ya. Jadi artinya dia lebih menghargai prestasi daripada uang. Jadi uang itu bukanlah segalanya ya, yang penting bahwa ada kepuasan batin di dalamnya. Nah, sebagai contoh seperti saudara, sebenarnya terdapat beberapa alasan ya yang melatar belakangi seseorang memutuskan untuk berwirausaha. Nah, sebenarnya minggu lalu sudah pernah disinggung ya, tapi di buku Trisiwi ini ya mungkin bisa lebih dipersempit. Yang pertama misalnya adalah alasan keuangan. Kenapa? Misalnya ya untuk apa? Untuk kebutuhan pribadi ya, kebutuhan untuk menafkahi, pasti otomatis dibutuhkan nafkah ya, terutama di sisi keuangan gitu ya. Oke, lalu alasan sosial ya, misalkan alasan sosial itu ingin dianggap sebagai seorang pengusaha, nggak mau dianggap sebagai seorang pengangguran, atau dalam alasan sosial ingin menciptakan lapangan pekerjaan bagi di lingkungan sekitar, seperti itu ya. Lalu alasan pelayanan. Nah, alasan pelayanan di sini misalkan kita memang ingin melayani konsumen, melayani masyarakat dengan baik gitu ya. Nah, itu kita kenapa bisa menjadi seorang wirausaha. Lalu yang terakhir adalah alasan pemenuhan diri. Oke ya, ada sebagian orang yang merasa bahwa dirinya itu merasa puas apabila dia menjadi seorang pengusaha atau wirausaha bila dibandingkan dengan karyawan. Ya, ada pemenuhan diri di situ. Ya, atau memang secara secara kebanggaan bahwa dia itu merasa bahwa untuk menjadi seorang pengusaha atau wirausaha itu adalah membanggakan buat dirinya. Oleh karenanya, pemenuhan diri terpenuhi. Saudara dan saudari sekalian, apabila kita ingin termotivasi ya dalam hal melakukan kewirausahaan ya, di sini ada teori motivasi dari McClellan ya. McClellan di sini ada 3 ya, yaitu yang pertama motivasi berprestasi, lalu motivasi memimpin, dan motivasi berafiliasi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah motivasi berprestasi. Nah, jadi di sini kebutuhan prestasi dari seseorang itu ya, terutama wirausaha, nampak dalam bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Ya, jadi yang sebelumnya dibandingkan yang terbaru, dia memiliki prestasi yang lebih baik. Ya, ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan yang timbul. Ya. Lalu yang kedua, selalu memerlukan umpan balik dengan segera. Ya. Lalu memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. Lalu berani ngambil risiko dengan penuh perhitungan. Ya, walaupun berisiko, tapi kita tetap harus perhitungan. Lalu menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang. Lalu saudara dan saudari, teori motivasi McClellan yang selanjutnya adalah motivasi memimpin. Di sini merupakan keinginan untuk mempengaruhi, mengendalikan, dan menguasai orang lain. Nah, di situ bahwa seorang wirausaha itu dia memimpin, berarti dia memang bisa mempengaruhi, mengendalikan, dan menguasai orang lain, sehingga orang lain menjadi followernya, seperti itu ya. Oke, lalu ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya keberanian untuk bersaing, lalu juga berorientasi pada status. Ya, jadi statusnya adalah dia seorang. Lalu teori motivasi McClellan yang
terakhir, yaitu motivasi berafiliasi. Di sini jadi keinginan untuk dapat diterima dan disukai orang lain. Ya, di sini kita berarti harus apa? Bisa menyesuaikan diri ya. Supaya apa? Supaya dapat diterima dan disukai orang lain. Oke, ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, lebih menyukai persahabatan. Ya, jadi seorang wirausaha itu dia harus bersahabat sikapnya atau sifatnya, ya. Lalu memilih untuk bekerja sama daripada bersaing dan menjaga prasangka, ya. Jadi seorang wirausaha yang baik itu nggak selalu menganggap bahwa orang yang bisnisnya sama itu adalah suatu pesaing dan musuh, bukan ya. Kita bisa saja justru menjadi ya kita bekerja sama daripada bersaing, seperti itu. Oke saudara, selanjutnya kita membahas mengenai faktor-faktor motivasi dari seorang wirausaha. Oke, di sini ada tokoh namanya Russell McKnight ya, menjelaskan bahwa setiap individu termotivasi untuk berwirausaha karena yang pertama ya, the foreign refugee. Artinya apa? Jadi di sini peluang ekonomi yang terbuka di negara lain dipandang lebih menguntungkan daripada di negara sendiri. Oke ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia buka usaha ya meninggali negara lain. Ya, gitu ya, daripada di negara sendiri. Itulah yang disebut sebagai the foreign refugee, ya. Lalu the corporate refugee. Jadi di sini ada karyawan yang tidak puas ya dengan lingkungan kerjanya, lalu memandang bahwa kepuasan kerjasama akan meningkat dengan memulai dan menjalankan bisnisnya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya saudara menemukan ada beberapa pengusaha atau wirausaha yang dimana dia pada awalnya adalah seorang karyawan, sehingga dia merasa nggak puas dan akhirnya bikin perusahaan sendiri, nah, oleh karenanya dia termotivasi karena siapa? Karena apa? Ya karena the corporate refugee. Gitu ya. Oke, lalu the parental atau paternal refugee. Ya. Jadi banyak wirausaha sukses yang memperoleh pengalaman dari bisnis yang dibangun oleh orang tuanya. Ya, sebenarnya memang dari pengalaman orang tua itu bisa membuat seorang pengusaha atau wirausaha yang baru itu menjadi lebih pengalaman. Kenapa? Karena sebelumnya sudah pernah melihat dan merasakan, begitu ya. Oke, itu faktor-faktor yang individu itu termotivasi untuk berwirausaha. Oke, lalu alasan individu berwirausaha ya, menurut Russell McKnight lagi ya. Yang pertama, lalu ada the feminist refugee. Kenapa ada feminist refugee? Jadi wanita yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif di tempat kerja maupun di masyarakat akan berusaha membuktikan bahwa dirinya mampu. Oke, di sini berarti khusus wanita ya. Ya mungkin di beberapa perusahaan masih menganggap bahwa laki-laki adalah yang memiliki power gitu ya, sehingga perempuan itu dianggap sebagai orang kedua ya. Atau mungkin ada anggapan bahwa ya udahlah perempuan itu ngapain sih kerja kantoran atau karir, mendingan juga di rumah ya urus rumah tangga. Nah, itu kadang-kala ada suatu hal yang ingin dimana wanita itu atau perempuan itu menginginkan hal yang lebih ya, untuk lebih berprestasi. Nah, oleh karenanya mungkin seorang wanita tuh banyak juga yang berwirausaha ya, terutama pada saat sudah berkeluarga gitu ya. Nah, oleh karenanya dia termotivasi karena apa? Karena alasan the feminist refugee. Oke, lalu the housewife. Nah, tadi the housewife refugee ya. Jadi wanita memiliki keterbatasan dan kendala untuk mengaktualisasi dirinya sebagai karyawan. Ya, karena alasan anak atau rumah tangga dan terkendala izin suami, akan mencoba membantu suaminya dalam hal keuangan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Oke, nah ini ya, kebanyakan wanita nanti ya, saudari di sini ya akan merasakan pada saat telah menikah ya, pada saat menikah, lalu saat hamil, lalu punya anak, di mana kita itu sulit untuk lepas dari anak kita ya. Waktu kita agak kurang kurang memungkinkan bila berlama-lama berjauhan dengan anak kita. Itulah kenapa seorang wanita itu dia banyak yang akhirnya memutuskan ya sudahlah saya jadi ibu rumah tangga saja gitu ya. Karena apa? Yang paling penting adalah perkembangan anak saya gitu ya. Nah, tapi sekarang karena sudah ada kewirausahaan, seorang wanita itu walaupun dia rumah tangga ya, ibu rumah tangga, dia otomatis juga bisa memiliki karir sendiri ya. Oleh karenanya ya, untuk membantu perekonomian di keluarganya atau membantu suaminya, dia memilih untuk menjadi seorang pengusaha walaupun dikerjakan di
rumah. Lalu saudara, ada beberapa lagi ya refugee dari Russell McKnight, nah yaitu The Society Refugee, di mana di sini seseorang ya tergerak berwirausaha karena memandang adanya ketidakadilan yang dialami di masyarakat, ya, terutama masyarakat sekitarnya ya, atau memandang bahwa permasalahan masyarakat yang seharusnya mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang berwenang, namun luput dari perhatian pihak-pihak tersebut. Ya, jadi di sini alasan dari sosial atau society-nya ya, wilayah lingkungannya ya. Kenapa? Karena mungkin dia merasa dikucilkan karena pendatang di suatu masyarakat ya, sehingga tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, makanya dia memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, gitu ya. Lalu, the educational refugee. Di sini banyak orang yang tidak dapat tuntas menyelesaikan pendidikan atau mereka yang tidak cocok dengan sistem pendidikan yang ada. Ya, memilih untuk berwirausaha daripada menyelesaikan pendidikannya. Gitu ya. Oke, saya tuh pernah dengar ya dari dari teman saya ya, kebetulan orang Chinese ya. Dia bilang bahwa di keluarganya ya, bahkan di keluarga ya seluruh ras, kebanyakan ya ras Chinese itu, mereka menganggap bahwa apabila kamu orangnya pintar dalam akademik maka didukung, bahkan sampai kuliah kamu S3 pun didukung biayanya. Tapi kalau misalkan kamu nggak bisa secara akademik ya, nilai kamu gitu-gitu aja, udahlah lebih baik kamu dagang aja gitu loh ya. Jadi banyak juga ya, ibaratnya memang yang orang-orang Chinese itu dia pendidikannya nggak tinggi, tapi dia memilih dagang. Tapi banyak juga yang pendidikannya tinggi, memang dia memiliki otak yang pintar gitu ya. Makanya dia tidak memilih berdagang gitu. Jadi dia melihat mana yang lebih terbaik ya. Jadi dia melihat dari sisi edukasinya. Saudara dan saudari, selanjutnya kita membahas mengenai tinjauan berbagai teori yang membahas tentang proses terbentuknya wirausaha. Yang pertama adalah life path change theory. Ya, jadi di sini tidak semua wirausaha itu lahir dan berkembang menjadi jalur yang sistematis dan terencana. Ya, dikarenakan alasannya apa? Yang pertama adalah negative displacement. Karena pilihan terbaik dan sifatnya bebas serta tidak tergantung pada orang lain, misalnya orang-orang yang tertekan karena pekerjaan. Ya, nah di sini kenapa dia berwirausaha? Mungkin dia nggak suka disuruh-suruh oleh orang lain, oleh atasannya yang arogan, segitu ya. Karena dia akhirnya tertekan di pekerjaan. Nah, oleh karenanya ini merupakan suatu tinjauan gitu ya, bahwa life path change theory. Nah, ini ada negative displacement ya. Displacement itu berarti tadi itu contohnya ya, karena pilihan itu dia nggak mau tergantung dengan orang lain, dia pengen bebas ya, dia nggak mau tertekan gitu ya. Lalu being between things ya, jadi baru saja lulus kuliah dan wisuda, atau orang yang baru bebas dari tahanan, jadi menjadi di antara sesuatu, jadi intinya gitu ya. Jadi misalkan kamu baru lulus kuliah, lalu habis wisuda, lalu juga baru bebas dari tahanan ya. Misalnya habis lulus kuliah, biasanya fresh graduate itu ya lowongan pekerjaannya itu nggak sebanyak yang memiliki pengalaman seperti itu ya. Jadi sambil menunggu peluang ya, mungkin para sarjana-sarjana ini mereka bisa untuk melakukan wirausaha dulu ya, sambil menunggu peluang yang lain. Lalu saudara ketahui, misalkan ada narapidana baru bebas dari tahanan ya, kebanyakan di kita ini kan langsung image-nya negatif ya, wah bekas napi nih gitu ya. Sehingga karena bekas napi, jadi dia nggak memiliki kesempatan dalam bekerja karena orang udah takut duluan ya mempekerjakan dia, takut terjadi kriminalitas itu ya. Nah, oleh karenanya dia berusaha untuk ya udahlah, dengan saya jadi pengusaha aja, wirausaha kayak dagang gitu ya. Oke, lalu having positive pull, memiliki dorongan yang positif ya. Jadi bertekad berwirausaha karena mendapatkan dukungan dari investor atau mentor ya, di mana dukungan tersebut dianggap memudahkan mereka. Ya, contohnya saya dosen kewirausahaan ya, saya dukung saudara kan kemarin bahwa coba pilih usaha kamu apa ya. Kalau kamu nggak punya usaha ya yang jalan di semester ini di mata kuliah saya, maka nilai kamu akan saya tahan. Nah, seperti itu ya. Berarti kan saya sebagai mentor saudara bertekad bahwa
saya akan memberikan dorongan positif supaya apa? Supaya saudara mau menjadi seorang wira. Lalu saudara, tinjauan berikutnya yaitu Goal Directed Behavior Theory. Jadi teori mengenai tujuan langsung ya, yang berhubungan dengan perilaku ya. Jadi seseorang ini termotivasi berwirausaha karena ingin meraih tujuan tertentu. Misalnya apa? Misalkan mendapat penghargaan, atau misalkan ingin diakui di lingkungan masyarakat dan sebagainya. Oke ya, itu adalah punya goalnya apa, tujuannya. Oke, lalu yang terakhir adalah decision making theory. Teori dalam pengambilan keputusan ya. Jadi seorang wirausaha itu sebelum mengambil keputusan untuk berwirausaha, seseorang itu memiliki berbagai macam pertimbangan ya. Pengambilan keputusan seringkali tidak mudah, bahkan kadangkala menimbulkan konflik dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain ya. Nah, jadi di sini karena decision making jadi berhubungan dengan pengambilan keputusan ya. Nah, karena ada beberapa pertimbangan ya, makanya di sini harus benar-benar dipikirkan dengan baik gitu ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang negatif di kemudian hari. Makanya di sini seorang wirausaha itu dia memang harus bisa mengambil keputusan dengan baik ya, kayak gitu. Demikian saudara materi kita hari ini untuk mata kuliah manajemen usaha mikro dan kecil dengan tema atau topik yaitu karakter, motivasi, dan proses terbentuknya wirausaha. Minggu depan kita akan masuk ke materi berikutnya yang jelas topiknya berbeda. Demikian, akhir kata saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.